Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mungkin tidak asing dengan kentang. Nah, kentang ini sumber karbohidrat ya, sebagai pengganti nasi ya, bisa dijadikan pengganti nasi. Kentang ini termasuk karbohidrat kompleks. Kentang ini biasanya dijadikan ya sebagai tambahan sop ya, olahan keripik kentang, kentang goreng, kentang rebus ya, ataupun kentang kukus. Nah, ini banyak sekali ya jenis olahan dari kentang. Nah, di dalam kentang ini banyak sekali kandungan nutrisi dan gizinya. Ini tergantung dari cara kita mengolahnya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas makan kentang setiap hari. Teman-teman, berdasarkan data komposisi pangan Indonesia ya, dengan 100 gram kentang itu terdapat nutrisi diantaranya nah teman-teman ya, itu tadi kandungan nutrisi ataupun gizi dari kentang ya. Jadi ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan dari mengkonsumsi kentang ya. Manfaat untuk kesehatan diantaranya yang pertama, menurunkan tekanan darah. Dengan kita mengkonsumsi kentang secara teratur, ya ini bisa menstabilkan tekanan darah. Karena di dalam kentang terdapat kalium. Nah, kalium ini sangat baik sekali ya untuk menstabilkan tekanan darah. Nah, kalium di kentang ini lebih tinggi dibandingkan pada pisang. Kalium adalah mineral yang dapat membantu menurunkan tekanan darah. Kalium bekerja dengan merangsang pembuluh darah untuk melebarkan ukurannya. Selain kalium, ya kentang juga terdapat magnesium, kalsium. Ya, mineral tadi penting ya. Penting dalam membantu mengendalikan tekanan darah normal. Kedua, menurunkan resiko penyakit kronis. Teman-teman, di dalam kentang itu kaya akan flavonoid, ya, keratonoid, dan asam fenolik. Senyawa ini berperan sebagai antioksidan yang bisa menangkal radikal bebas yang bisa merusak sel di dalam tubuh. Karena penumpukan radikal bebas di dalam tubuh yang terus-menerus ya berlangsung lama, ini bisa memicu timbulnya penyakit kronis, misalkan penyakit jantung, ya diabetes, bahkan penyakit kanker. Ketiga, meningkatkan fungsi saraf dan otak. Vitamin B6 di dalam kentang ya ini sangat bagus sekali dalam menjaga kesehatan saraf dan juga membantu ya memproduksi bahan kimia otak seperti serotonin, dopamin, dan norepinefrin. Jadi dengan mengkonsumsi kentang ya teman-teman bisa membantu mengatasi stres, kemudian depresi, kemudian gangguan kecemasan. Dan di kentang juga terdapat kalium tadi yang membantu melebarkan pembuluh darah ya, sehingga otak cukup mendapatkan suplai oksigen ya, suplai darah, suplai nutrisi. 4. Membantu mengendalikan kadar gula darah. Teman-teman, kentang bisa membantu mengendalikan kadar gula darah teman-teman. Walaupun kentang termasuk karbohidrat, tetapi karbohidrat kompleks ya, bukan karbohidrat simpleks. Kentang banyak terdapat pati ya, pati resisten yang tidak bisa sepenuhnya diserap oleh tubuh. Ketika pati masuk ke dalam usus besar, nah itu akan menjadi nutrisi bagi bakteri baik di dalam usus teman-teman. Menurut penelitian, pati resisten bisa memaksimalkan kerja insulin. Nah, sehingga kadar gula darah teman-teman ya jadi lebih normal, lebih stabil ya, termasuk pada penderita diabetes tipe 2. 5. Menjaga kesehatan jantung. Karotenoid di dalam kentang ya, ini senyawa ini bisa menjaga fungsi jantung ya, karena senyawa ini berperan penting terhadap mencegah terjadinya peradangan ya, arteriosklerosis ya, ataupun gangguan pembuluh darah jantung. Kandungan vitamin C dan vitamin B6 yang terdapat di dalam kentang ini juga membantu menangkal radikal bebas di sel-sel jantung dan sel-sel tubuh lainnya. Vitamin B6 ini berperan penting terhadap proses metilasi di dalam tubuh. Salah satu fungsi metilasi adalah mengubah homocysteine ataupun molekul berbahaya menjadi metionin. Nah, ini struktur komponen baru dalam protein. Peningkatan kadar homocysteine dalam tubuh dapat merusak dinding pembuluh darah sehingga meningkatkan resiko terjadinya serangan jantung dan stroke. Keenam, menjaga kesehatan pencernaan.
Kandungan pati resisten dalam kentang sangat bagus untuk pencernaan kita ya. Karena pati resisten tadi ya ini sumber nutrisi pada bakteri baik ya, sehingga bakteri baik ini bisa menjaga kesehatan usus kita. Nah, ini bisa mengurangi peradangan ya, memperkuat pertahanan usus ya, kemudian juga mengurangi resiko infeksi, membantu pemulihan infeksi di usus, dan juga mengurangi resiko kanker di usus besar. 7. Bebas kandungan gluten. Nah, teman-teman yang memiliki masalah dengan pencernaannya ya ketika mengkonsumsi makanan yang mengandung gluten ya, itu bisa menimbulkan masalah pencernaan ya, kentang bisa menjadi salah satu pilihan ya, apalagi pada penyakit celiak. Nah, teman-teman bisa mengkonsumsi kentang karena kentang ini free gluten. Tapi ingat ya, kalau seandainya di roti kentang ataupun di saus kentang ya, itu biasanya ada tambahan, tapi dilihat lagi komposisinya. Nah, tapi kalau kentang yang teman-teman bikin sendiri, kentang rebus, kentang kukus ya, nah ini free gluten. Tip aman menyimpan dan mengkonsumsi kentang. Teman-teman, dalam menyimpan kentang ataupun mengkonsumsinya itu tidak boleh sembarangan. Ya, dalam menyimpan kentang itu tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Karena ini bisa membuat rasa kentang jadi pahit dan juga beracun ya, apalagi dikonsumsi dalam jumlah banyak. Kalau kentang terkena sinar matahari langsung, ya ini bisa memproduksi zat solanin. Nah, ini zat yang pahit tadi ya, zat yang beracun. Misalkan teman-teman sudah mengupas kentang. Nah, ini teman-teman bisa merendam kentang di dalam air ya, di baskom. Kemudian teman-teman juga bisa menyimpan kentang itu di ruangan yang sejuk, ya ruangan yang kering, ruangan yang sirkulasinya itu baik. Jika teman-teman ingin sehat dalam mengkonsumsi kentang sebagai pengganti nasi, ya sebaiknya itu ya dikukus, direbus, dipanggang, ataupun ditumis ya, jangan digoreng ya, bikin keripik kentang. Nah, ini jadi tidak sehat. Ya, ini bisa meningkatkan risiko teman-teman kena penyakit jantung ya. Walaupun kandungan kentang tapi diolah dengan cara yang tidak sehat, ya ikut kalori nutrisinya juga ikut berubah. Kalau teman-teman ingin menjadikan kentang sebagai menu diet itu bisa, tapi cara pengolahannya cara yang sehat ya, kukus, rebus, panggang, ditumis ya boleh lah, tapi lebih disarankan kukus ataupun direbus. Oke teman-teman, itu tadi ya manfaat yang bisa kita dapatkan dari kentang ya. Jika kita rutin mengkonsumsi kentang, itu banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.